Perkenalkan, nama saya Handoko Gumelang Sagala, NPM 18710036. Di sini saya akan mengartikan pengertian dari kepemimpinan. Kepemimpinan menurut George Peteri. Kepemimpinan adalah kegiatan dalam mempengaruhi orang lain untuk bekerja keras dengan penuh kemampuan untuk tujuan kelompok. Sedangkan menurut Robert, kepemimpinan sebagai pengaruh antara pribadi yang terjadi pada suatu keadaan dan diantara melalui proses komunikasi ke arah pada suatu keadaan yang diarahkan melalui proses komunikasi ke arah tercapainya suatu tujuan ataupun tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Sedangkan pengertian lain, menurut Harcourt, kepemimpinan adalah mempengaruhi orang lain agar ikut serta dalam mencapai tujuan umum. Dari tiga pengertian tersebut, diantaranya jelas bahwa kepemimpinan itu adalah upaya untuk mempengaruhi seseorang atau kelompok untuk mencapai tujuan, baik tujuan telah ditetapkan dan tujuan lain yang lebih luas. Upaya tersebut lebih bersifat hubungan antara pribadi. Terima kasih. Menurut Raffin dan Rubin, tugas atau fungsi daripada kepemimpinan dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama ada untuk membantu menetapkan tujuan kelompok. Hal ini penting karena pemimpin adalah kepala daripada kelompok. Yang kedua adalah memelihara kelompok. Sebagaimana kita tahu, kepala harus menaungi daripada setiap pemimpin. Pemimpin yang hebat adalah mampu memecahkan segala masalah bersama kelompoknya, menjadikan seorang ayah bagi kelompok-kelompoknya. Yang ketiga, memberi simbol dan identifikasi bagi suatu kelompok, dan juga menjadi perwakilan daripada kelompok tersebut untuk mewakilinya kepada kelompok-kelompok yang lain. Hal ini bisa dilakukan ketika kelompok tersebut melakukan pertemuan dengan kelompok lain. Selanjutnya, menurut Kretz, Churchill, dan Bentley menyebutkan fungsi daripada kepemimpinan. Yang pertama, pemimpin menjadi eksklusif. Yang kedua, pemimpin sebagai perencana. Yang ketiga, pemimpin sebagai pembuat kebijakan. Yang keempat, pemimpin sebagai seorang ahli atau expert. Yang kelima, pemimpin sebagai perwakilan kelompok untuk hubungan kelompok lain. Yang keenam, ada pemimpin sebagai pengawas hubungan di dalam kelompok. Yang ketujuh, pemimpin sebagai orang yang memberikan hadiah atau reward sebagai pendukung kinerja kelompok tersebut. Ada juga sebagai fungsi pemimpin sebagai wasit atau perantara atau penengah juga. Selanjutnya, pemimpin itu harus menjadi contoh ataupun pedoman. Selanjutnya, pemimpin juga harus sebagai simbol. Pemimpin harus pengganti penanggung jawab. Pemimpin juga harus sebagai ideologi. Ada juga di sini sebagai figur seorang ayah dan juga sebagai ideologi satu kelompok. Dan terakhir, pemimpin sebagai tempat menampung kesalahan atau kambing hitam jika kelompok tersebut melakukan sebuah kesalahan. Faktor yang menentukan seseorang menjadi pemimpin. Secara garis besar, menurut William Foot White, ada 4 faktor yang menentukan seseorang menjadi pemimpin, yaitu yang pertama, operational leadership, yaitu orang yang paling banyak inisiatif, menarik, dinamis, menunjukkan pengabdian yang tulus, menunjukkan prestasi kerja dalam kelompoknya. Yang kedua, ada popularity, yaitu orang yang paling banyak dikenal mempunyai kesempatan untuk menjadi pimpinan. Yang ketiga yaitu the assumed representative, yaitu orang yang dapat mewakili kelompoknya untuk mempunyai kesempatan besar untuk menjadi pemimpin. Yang terakhir, the prominent talent, yaitu orang yang mempunyai bakat kecakapan yang menonjol dalam kelompoknya, mempunyai kesempatan untuk menjadi pemimpin. Selain itu, Yono Hadikusumo dalam City Party ini menyatakan bahwa selain bekal pengetahuan yang cukup dan keahlian khusus sesuai dengan bidangnya, paling tidak ada 5 unsur yang harus dipenuhi untuk seorang menjadi pemimpin. Yang pertama yaitu psikologi knowledge, yang kedua self knowledge, yang
ketiga human relation, yang keempat ability to apply knowledge, yang terakhir personality cultivation. Perkenalkan, nama saya Martin Rusdianto Sipayung, MPM 17710025. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pengembangan kepribadian, yaitu sifat-sifat kepemimpinan. Sifat-sifat kepemimpinan bergantung pada pendekatan kepemimpinan yang diacu dan jenis kepemimpinan yang diikuti. Trik sifat-sifat yang diharapkan kepemimpinan antara lain inteligensi, dominasi, kepercayaan diri, energi, aktivitas, pengetahuan terhadap tugas. Pada kepemimpinan transformasional, sifat-sifat kepemimpinan yang tampak diantaranya adalah karisma, inspirasional, perhatian kepada anak buah yang bersifat individual, dan kemampuan memberikan stimulasi intelektual. Perkenalkan, nama saya Albertus Simbolon, MPM 207100028. Di sini saya akan membacakan jenis-jenis kepemimpinan. Banyak sudut pandang dalam mengklasifikasi kepemimpinan. Secara garis besar, paling tidak ada 5 macam kepemimpinan, yaitu 1. Otoriter, yaitu pemimpin memerintahkan segala-segalanya. 2. Demokratik, kerjasama antara kepemimpinan dan anggota merupakan nafas dari model kepemimpinan ini. Yang ketiga, laissez-faire, pemimpin pasif, anggotalah yang banyak dominan. Yang keempat, transaksional, terjadi proses pertukaran timbal balik dengan orientasi pada imbalan yang diberikan oleh pemimpinnya, baik berupa imbalan materi maupun imaterial. Yang kelima, transformasional, yaitu mementingkan karisma dan mendorong anggota atau individu sesuai dengan individualitasnya untuk meraih sukses.